Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathatul Ulama dari Prodi Aquacultur, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Perubahan iklim adalah perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Penyebab utamanya adalah meningkatnya gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, dan juga aktivitas manusia dalam industri, transportasi, dan deforestasi. Akibatnya, suhu bumi terus meningkat, es di kutub mencair, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Salah satu dampak nyata perubahan iklim adalah kenaikan muka laut. Ada dua penyebab utama. Yang pertama, pencairan es di kutub dan glaser yang menambah volume air laut. Yang kedua, pemuaian air laut karena suhu meningkat sehingga air mengembang. Kedua hal inilah yang membuat permukaan laut perlahan-lahan naik dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya, dampak kenaikan muka laut. Kenaikan muka laut menimbulkan banyak dampak, seperti wilayah pesisir dan pulau kecil terancam tenggelam, air laut masuk ke daratan sehingga mengganggu pertanian dan sumber air bersih, dan ekosistem pesisir seperti mangrove bisa hilang. Masyarakat pesisir pun terancam kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Di Indonesia, kita sudah melihat contohnya, seperti di Jakarta yang rawan tenggelam, banjirop di Semarang, serta pulau-pulau kecil yang makin tergerus. Kemudian, proses pengasaman laut. Selain kenaikan muka laut, perubahan iklim juga menyebabkan pengasaman laut. Caranya adalah, laut menyerap karbon dioksida kurang lebih 30% dari atmosfer, kemudian karbon dioksida bercampur dengan air laut dan menghasilkan asam karbonat. Asam ini kemudian melepaskan ion hidrogen yang membuat pH laut menurun. Sejak era industri, pH laut sudah turun sekitar 0,1 dan ini sangat signifikan bagi ekosistem. Dampak dari pengasaman laut juga serius. Terumbu karang menjadi sulit membentuk kalsium karbonat sehingga rentan mengalami bleaching dan rusak. Organisme bercambang seperti kerang, siput, dan plankton kesulitan bertahan hidup. Gangguan pada plankton ini berbahaya karena mereka adalah dasar dari rantai makanan laut. Jika plankton terganggu, maka ikan dan predator di atasnya juga akan terdampak. Akhirnya, hal ini bisa menurunkan stok ikan dan merugikan perikanan yang menjadi sumber pangan manusia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak ini. Kenaikan muka laut mengancam kota-kota pesisir besar dan pulau kecil. Sementara, pengasaman laut mengancam ekosistem penting seperti terumbu karang di Raja Ampat, Bunaken, dan Wakatobi. Bahkan, sektor perikanan dan pariwisata bahari bisa terganggu jika kerusakan ini berlanjut. Biar lebih jelas, kita lihat data terbaru terkait perubahan iklim global. Menurut laporan IPCC, tahun 2021, suhu rata-rata bumi sudah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius. Sejak era praindustri, mungkin terdengar kecil, hanya 1 derajat, tapi dampaknya luar biasa. Karena sistem iklim itu saling terhubung, kenaikan suhu derajat bisa memperparah fenomena El Nino, membuat musim jadi tidak menentu dan meningkatkan intensitas badai. Kemudian data juga menunjukkan bahwa 2016 dan 2020 adalah tahun terpanas dalam catatan sejarah. Jadi tren pemanasan ini nyata dan terus berlanjut. Selain itu, permukaan laut saat ini naik rata-rata 3,7 mm per tahun. Kalau kita hitung-hitung, dalam 10 tahun saja sudah lebih dari 3 cm dan itu cukup untuk merendam banyak daerah pesisir rendah. Yang sering tidak disadari adalah pengasaman laut. Sejak revolusi industri, pH laut turun sekitar 0,1 unit. Sekilas angkanya kecil, tapi dalam skala pH, itu berarti lautan jadi 30% lebih asam. Ini adalah perubahan yang sangat besar bagi organisme laut yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, terdapat studi kasus Indonesia mengenai kenaikan muka laut. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, dampaknya sudah terlihat nyata. Contoh paling dekat adalah Jakarta. Saat ini, sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini diperparah dengan penurunan tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebih. Jadi, ancaman kenaikan muka laut di Jakarta itu bukan prediksi masa depan, tapi kenyataan yang sudah berlangsung sekarang. Selain Jakarta, kita juga bisa lihat di Semarang. Hampir setiap tahun, kota ini dilanda banjirop yang semakin parah. Air laut masuk ke permukaan, sawah, bahkan merusak infrastruktur kota. Ini membuktikan kalau masyarakat pesisir memang sudah berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim. Yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa pulau kecil di Kepulauan Seribu dilaporkan sudah hilang karena abrasi dan kenaikan permukaan laut. Kalau pulau-pulau kecil ini tenggelam, bukan hanya masyarakat yang kehilangan rumah, tapi negara kita juga berpotensi kehilangan wilayah kedaulatan. Jadi, kenaikan muka laut ini jelas bukan isu sederhana.
melainkan ancaman serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian, studi kasus Indonesia mengenai pengasaman laut. Kalau tadi kita bahas kenaikan muka laut, sekarang kita lihat contoh dampak pengasaman laut di Indonesia. Contohnya adalah Raja Ampat di Papua Barat dikenal sebagai pusat keanekaragaman laut dunia. Tapi kalau laut semakin asam, terumbu karang di sana bisa rusak. Padahal Raja Ampat ini adalah destinasi wisata kelas dunia dan sekaligus rumah bagi ribuan spesies ikan serta biota laut lainnya. Kemudian ada Bunaken di Sulawesi Utara yang juga terkenal dengan biodiversitas lautnya. Namun penelitian menunjukkan adanya tanda-tanda stres pada ekosistem karang akibat suhu laut yang meningkat dan pengasaman air. Kalau terumbu karang rusak, otomatis ikan-ikan yang bergantung pada karang juga berkurang. Kemudian ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Ini juga menghadapi masalah serupa, banyak nelayan di sana sudah melaporkan hasil tangkapan yang menurun. Bayangkan kalau laut semakin asam, maka karang, siput, plankton tidak bisa membentuk cangkang dengan baik. Akibatnya, rantai makanan laut terganggu dari level paling bawah, dampaknya bisa berlanjut ke atas, termasuk ikan konsumsi yang biasa kita makan sehari-hari. Jadi, pengasaman laut ini bukan hanya soal biota kecil yang tidak terlihat, tapi bisa berpengaruh langsung ke kehidupan nelayan, pariwisata bahari, bahkan ketahanan pangan kita di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ada dua strategi utama, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi penyebab perubahan iklim. Contohnya dengan mengurangi emisi karbon. Indonesia sebenarnya punya potensi energi terbarukan yang besar, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Kalau kita bisa memaksimalkan ini, ketergantungan pada energi fosil bisa berkurang. Selain itu, reboisasi dan restorasi mangrove juga sangat penting karena hutan dan mangrove adalah penyerapan karbon alami. Sementara itu, adaptasi adalah langkah untuk menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah tidak bisa kita hindari. Misalnya dengan membangun tanggul laut atau membuat tata ruang kota yang lebih adaptif terhadap banjir rob. Selain itu, infrastruktur kita juga perlu melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove karena mereka berfungsi sebagai benteng alami. Tidak kalah penting, masyarakat pesisir perlu diberdayakan. Banyak nelayan tradisional masih sangat bergantung pada satu sumber mata pencaharian. Kalau hasil tangkapan menurun, mereka rentan jatuh miskin, jadi diversifikasi pekerjaan, pelatihan, dan edukasi lingkungan harus menjadi bagian dari strategi adaptasi. Dengan kombinasi mitigasi dan adaptasi, kita masih punya peluang untuk mengurangi resiko perubahan iklim, sekaligus melindungi masyarakat pesisir dan ekosistem laut yang menjadi penumpang hidup kita semua. Dari paparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan iklim berdampak besar pada laut melalui kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Keduanya menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, perlu ada strategi mitigasi dan adaptasi. Misalnya mengurangi emisi karbon, menjaga ekosistem laut seperti mangrove dan terumbu karang, serta memberdayakan masyarakat pesisir agar lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.